Desa Trunyan yang unik. Ini video hasil perjalanan ke Desa Trunyan dalam rangka mohon tuntunan di dalam pelaksanaan upacara dalam rangka turut berpartisipasi dengan jalan ritual dan jalan spiritual memohon kepada penguasa alam semesta supaya kita segera terbebas dari wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia pada umumnya, dan Pulau Bali pada khususnya. Kami dari Pasaman Buwana Dharma Santi melaksanakan upacara khusus secara ini di daerah penyimbangan ekosistem bumi atau Bayu Bumi dengan melaksanakan Caru Panca Korsika lengkap dengan panca genta ini dan danaunya panca tidak batu, terlihat disertai dengan pelepasan burung-burung dan beberapa binatang ke alam bebas sebagai usaha untuk memerdekakan roh serta menyongsong Bali bangkit sehingga kehidupan ekonomi dan kepariwisataan dapat cepat pulih kembali. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pasraman Buwana Dharma Santi dengan alamat Jalan Raya Sesetan, Gang Gumuk Sari C. Nomor 3, Sesetan, Denpasar, bermaksud melaksanakan upacara penyeimbangan ekosistem bumi atau Bayu Bumi kedua, dengan melaksanakan Caru Panca Korsika lengkap dengan panca genta dan panca datu, disertai dengan pelepasan burung-burung dan beberapa binatang ke alam bebas, sebagai usaha untuk memerdekakan roh untuk menyongsong Bali bangkit. Adapun upacara dimaksud akan kami laksanakan nanti pada hari TGL. Kamis 17 Sep 2020 pukul 10 WITA sampai selesai. Tempat di Pura Segara Pura Jati, Danau Batur. Des. Batur, Kintamani terima kasih atas dukungan baik secara moral maupun material, agar pandemik ini cepat berlalu. Melalui ini kami ucapkan banyak terima kasih. Hormat kami. Tim Panitia Pelaksanaan Pecaruan, Bayu Bumi, Panca Korsika Yayasan Pasaraman Buwana Dharma Santi, Seksi Dokumentasi, Nyoman Sridana Taru Pramana Perjalanan mohon penugarah dengan apa yang dilakukan mendapat tuntunan dari penguasa wilayah di seputar lokasi upacara seperti di wilayah Desa Trunyan. Desa Trunyan adalah salah satu desa terunik yang ada di Kacamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Desa tersebut terkenal dengan pemakamannya yang unik. Desa kuno yang berada di lembah gunung ternyata sangat menakjubkan dengan pemandangan memukau, jejak arkeologi, medan yang menantang menuju desa tersebut, jadi Anda harus lihai mengendarai kendaraan. Pura Pancering Jagat Trunyan, Pura Bali. Desa Pancering Jagat Bali, adalah salah satu pura tertua di Bali yang memiliki peninggalan megalitikum berupa patung setinggi 4 meter. Pura ini terletak di sisi timur Danau Batur, di wilayah Desa Trunyan, Kintamani, Bangli, yaitu salah satu dari 3 desa Bali Aga selain Tenganan dan Sembiran. Pintu masuk utama pura ini berada di barat karena penduduk Desa Trunyan menganggap arah mata angin Kelot Selatan adalah ke arah Danau Batur, berbeda dari wilayah Bali lain yang menentukan Kelot berada di arah laut. 1. Menurut falsafah yang dianut masyarakat Bali, gunung berada di utara sementara laut atau danau berada di selatan. Halaman Pura Pancering Jagat memiliki struktur berundak dan terbagi menjadi 4 halaman, loka. 4 loka tersebut terbagi lagi menjadi komplek-komplek pura lengkap dengan bangunan pelinggihnya. Bangunan pura sendiri berbentuk 4 persegi panjang, seperti budaya dan tradisi yang dimiliki oleh penduduk Desa Trunyan. Tempat ini menjadi tujuan wisata unik, diantaranya adalah menyangkut tata cara pemakaman orang meninggal, yang hanya ditempatkan di bawah pohon menyan. Selain itu, Desa Trunyan memiliki sebuah kesenian kuno yang dikenal dengan Barong Brutuk. Bahkan kesenian kuno tersebut diperkirakan sudah ada sebelum masuk pengaruh Hindu ke Bali. Barong Brutuk adalah sebuah kesenian tradisional warisan leluhur yang masih bertahan saat ini di Desa Trunyan, Kintamani. Tidak semua orang mengenal kesenian kuno Barong Brutuk tersebut yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur penduduk setempat. Tetapi kalau mendengar tari barong, hampir semua orang tahu, bahkan juga wisatawan. Banyak dari mereka tertarik untuk menyaksikan kesenian barong yang dipentaskan setiap hari, baik itu di Batu Bulan, Ubud, dan GWK. Barong Brutuk tersebut ditampilkan setiap 2 tahun sekali pada saat piodalan atau upacara Musabah Kapat di Pura Pancering Jagat di Desa Trunyan. Menurut kalender Isaka, piodalan di Pura Pancering Jagat jatuh pada hari Purnamaning Kapat. Pada saat piodalan atau Musabah Kapat tersebut dikenal dengan istilah Kapat Lanang dan Kapat Wadon, dan bertepatan saat Musabah Kapat Lanang, barong brutuk tersebut dipentaskan, ditampilkan oleh para teruna atau para remaja pria.
Sedangkan musabah pada tahun berikutnya yang dikenal dengan Kapat Wadon adalah kegiatan remaja putri yang aktif untuk mengisi kegiatan saat upacara piodalan di pura dengan cara menenun kain suci. Begitu unik dan menarik Barong Brutuk di Desa Trunyan ini, karena kesakralannya Barong Brutuk tidak dipentaskan di sembarang tempat ataupun sembarang waktu. Jika Anda kebetulan liburan di Pulau Dewata Bali dan mengagendakan tur ke kawasan pariwisata Kintamani, Anda bisa menikmati dan berkunjung ke Desa Trunyan lebih dekat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Barong Brutuk tersebut adalah wujud rencang atau unen-unen, anak buah, dari leluhur masyarakat setempat yaitu Ratu Sakti Pancering Jagat dan Ratu Ayu Dalem Pingit Dasar. Sehingga tari tradisional Bali kuno ini memang benar-benar sakral, dan tidak akan bisa Anda temukan di tempat lainnya, selain di Desa Trunyan. Uniknya lagi, pementasan Barong Brutuk tidak diiringi oleh gamelan seperti pementasan tari barong lainnya. Dalam pementasan tidak terlihat adanya gerak tari. Begitu juga pakaian yang digunakan dari kumpulan daun keraras atau daun pisang yang sudah kering. Tentu pakaian yang digunakan oleh Barong Brutuk tersebut jauh dari kemewahan apalagi gemerlap. Daun-daun pisang kering, keraras tersebut konon hanya diperbolehkan diambil dari desa pinggan. Daun pisang kering tersebut dirajut menggunakan tali dari kulit daun pisang juga, dibentuk seperti rok digantungkan pada leher, bahu dan pinggang penarinya. Pakaian yang terbuat dari daun pisang kering tersebut cukup tebal sampai 3 lapis rangkaian daun keraras, serta celana dalam penarinya terbuat dari kelopak kering pohon pisang, dan memakai topeng, serta membawa sebuah cambuk berjalan mengelilingi halaman pura. Warisan topeng-topeng kuno di Desa Trunyan Kintamani yang dikenakan oleh Barong Brutuk memiliki ciri khas dan karakter masing-masing berbeda. Ada topeng yang berwajah tegas dan kuat sebagai tokoh raja, ada juga yang lebih feminim sebagai tokoh ratu, ada topeng sebagai tokoh patih dan kakak ratu, serta banyak lagi lainnya. Bahkan konon jumlah topeng tersebut berubah-ubah setiap harinya, terkadang berjumlah 21, terkadang 23 dan bahkan bisa 19 topeng. Jadi berapapun jumlah topeng yang ada di penyimpanan per hari itu, semua akan dipakai dan ditarikan oleh masing-masing pemain. Namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa pembuat topeng kuno tersebut, karena mereka menemukan sudah ada turun-temurun. Pada saat keliling pura, Barong Brutuk dengan cambuknya akan dilecutkan ke penonton. Lecutan cambuk yang mengenai tubuh tersebut dipercaya sebagai tamba obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Begitu juga dengan pakaian dari potongan-potongan daun keraras, daun pisang kering tersebut dipercaya membawa berkah dan keselamatan. Bahkan juga Barong Brutuk melemparkan buah-buahan dari persembahan ke para penonton yang berarti memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Menjelang pementasan Barong Brutuk di Pura Pancering Jagat Desa Trunyan, para pemain yang terdiri dari para remaja desa menjalani ritual penting. Mereka selama 42 hari disucikan atau dikarantina di sekitar Pura Pancering Jagat dekat patung Batara Datonta atau Ratu Pancering Jagat, mempelajari tembang-tembang kuno dan membersihkan area pura, dan juga mereka pantang berhubungan dengan wanita, serta mengumpulkan daun-daun pisang keraras dari Desa Pinggan. Sebuah budaya dan tradisi unik di Desa Trunyan ini memang patut Anda nikmati, karena hanya dipentaskan hari tertentu dan hanya di desa ini saja. Keunikan lainnya yang tidak dimiliki desa lain di Bali yang ada hanya di Desa Trunyan, mayat yang dimakamkan di sini tidak berbau busuk. Secara logika, jenazah yang dikuburkan secara terbuka dan diletakkan begitu saja, pasti kelama-lamaan akan mengeluarkan bau busuk, tapi tidak dengan yang dikuburkan di Trunyan, sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk. Hal ini terjadi karena jenazah tersebut diletakkan di antara pohon taru minyak. Taru berarti pohon dan minyak berarti harum. Masyarakat setempat percaya bahwa aroma yang keluar dari pohon taru minyak inilah yang dapat menetralisir udara di sekitarnya, sehingga bau busuk pun tak ada. Walaupun belum ada penelitian yang bisa mengungkap bagaimana pohon ini bisa menyerap bau busuk mayat manusia yang dimakamkan di sini.